untuk bonus new membernya kita ada 100% depositnya guys. Yuk kapan lagi, yuk kita langsung daftar aja, linknya ada di pin komentar di bawah ini. Legenda Manchester United Gary Neville memperingatkan bahwa jika Cristiano Ronaldo pergi, klub Liga Inggris itu membutuhkan 3 pemain untuk menggantikannya. Teka-teki mega bintang Portugal Cristiano Ronaldo terus bergulir terkait masa depannya bersama Manchester United di musim 2022-2023. Manchester United harus tampil di Liga Eropa 2022-2023 usai tidak mampu bersaing di 4 besar Liga Inggris 2021-2022. Di satu sisi, kedatangan pelatih anyar MU Erik ten Hag bisa menjadi tantangan tersendiri, namun Ronaldo harus rela bermain di Liga Eropa setelah bertahun-tahun selalu bertanding di Liga Champions. Sementara di sisi lain, Liga Champions bisa menjadi obsesi juga bagi Ronaldo untuk bisa terus tampil di level permainan teratas. Hal ini memicu perdebatan bagi sejumlah kalangan terkait kejelasan Ronaldo untuk musim depan. Salah satunya adalah legenda Manchester United Gary Neville. Gary Neville mengungkapkan bahwa jika Ronaldo pergi di bursa transfer musim panas 2022, MU setidaknya harus merekrut 3 pemain sebagai pengganti. Bagi saya, jika Ronaldo pergi, kami tidak mempunyai penyerang tengah. Kemudian kami harus pergi dan merekrut 3 pemain, kata Gary Neville. Kami tidak bisa merekrut 3 pemain karena tidak punya uang. Dia selalu mendapatkan 18-20 gol. Jadi jika mereka kehilangan golnya, maka itu menjadi masalah. Saya pikir Ronaldo akan bertahan. Saya akan sangat terkejut jika dia dipertahankan hanya untuk alasan komersial. Raksasa Liga Inggris Manchester United kini dikabarkan membidik Robert Lewandowski setelah gagal membajak transfer Darwin Núñez dari Liverpool. Manchester United memang gigit jari merekrut Darwin Núñez, tapi mereka tidak menyerah untuk mencari striker baru. MU pun akhirnya dikabarkan sudah menargetkan target lain. MU disebut membidik bomber Bayern Munchen Robert Lewandowski. Kabar ini dilansir oleh The Sun. Mereka melaporkan bahwa Man United siap menebus Lewandowski seharga 20 juta pound sterling dari Bayern Munchen. Selain itu, MU memberikan tawaran kontrak yang menggiurkan bagi Lewandowski. Kabarnya mereka siap menggajinya setara Cristiano Ronaldo. Sekarang ini Ronaldo merupakan salah satu pemain bergaji tertinggi di Premier League. CR7 pun disebut mendapatkan gaji 400.000 pound sterling per pekannya. Jika memang menginginkan Lewandowski, MU harus berjuang keras, sebab ada klub lain yang juga menginginkan servis pemain Polandia itu. Dari Prancis ada nama Paris Saint-Germain. Mereka tentu siap mengalahkan MU dalam hal jor-joran duit. Lalu ada juga Barcelona. Lewandowski sendiri sebelumnya disebut ngebet cabut dari Bayern Munchen demi gabung tim asuhan Xavi ini. Pelatih anyar Manchester United Erik ten Hag dikabarkan turun tangan langsung membujuk Frenkie de Jong agar pindah dari Barcelona ke Old Trafford. Frenkie de Jong sendiri seringkali ditanya soal masa depannya. Ia mengaku ingin bertahan di Barcelona. Ia mengaku yakin bisa bersinar di bawah asuhan Xavi Hernandez. Ia juga enggan berkomentar gosipnya ke Manchester United. Erik ten Hag tidak tinggal diam. Ia akhirnya turun tangan langsung untuk meyakinkan Frenkie de Jong agar bersedia pindah dari Barcelona ke Manchester United. Bagaimana hasilnya? Fans MU kini bisa tersenyum lebar. Pasalnya ten Hag disebut sukses meyakinkan de Jong agar pindah ke Manchester United. Kabar ini diklaim oleh Mirror. Laporan itu menyebut De Jong mulanya ragu pindah ke MU, akan tetapi ten Hag kemudian meyakinkannya cabut dari Barcelona dengan mengatakan ia akan membangun skuad setan merah dengan berpusat pada dirinya. De Jong pun kini siap cabut ke Old Trafford. Sekarang ia tinggal menunggu tawaran Manchester United meraih kesepakatan dengan Barcelona. Manchester United diperkirakan akan melakukan perubahan masif musim panas ini. Mantan kapten MU Gary Neville menyebut sejumlah posisi yang wajib diperkuat. Manchester United memulai era baru bersama Erik ten Hag musim 2022-2023 mendatang. Dimulainya era tersebut ditandai dengan dilepasnya 11 pemain, termasuk nama-nama seperti Paul Pogba, Nemanja Matic, Jesse Lingard, dan Juan Mata.
Sejumlah perekrutan baru diperkirakan akan datang. Setan Merah sudah dihubungkan dengan sejumlah nama seperti Frankie De Jong hingga Ruben Neves. Mantan bek MU Gary Neville menilai saat ini sebenarnya masih sulit untuk mengetahui area mana yang akan jadi fokus Ten Hag, sebab Ten Hag masih perlu mengenali skuadnya. Tapi jika harus menyebutnya posisi-posisi yang tampak wajib diperkuat, itu diantaranya gelandang tengah, penyerang tengah, dan bek sayap. Sektor gelandang tengah sendiri semakin jelas butuh suntikan tenaga baru setelah perginya Pogba dan Nemanja Matic. Saya rasa saya harus jujur, saya tidak tahu area mana yang perlu diperkuat sepenuhnya sampai kita tahu siapa-siapa saja pemain yang disukai sang manajer baru. Kita tahu area yang mutlak perlu mereka perkuat, gelandang tengah itu kebutuhan yang wajib, sebuah kebutuhan yang mutlak. MU butuh pemain-pemain lini tengah. Mereka juga perlu penyerang tengah. Saya tahu Ronaldo kemungkinan bertahan dan dia brilian, tapi mereka butuh penyerang tengah. Seorang penyerang tengah baru itu wajib. Saya rasa mereka akan butuh pemain-pemain di area lebar di lapangan, sekedar untuk memperkuat skuad. Dan rasanya back-back sayap itu sangat kritis di sepak bola modern. Ada 4 slot back sayap di sana. Akan menarik untuk melihat siapa 2, 3, atau 4 dari pemain yang ada yang disukai imbuhnya. Sebagai pelatih baru Manchester United, Erik ten Hag siap mewujudkan permintaan Cristiano Ronaldo yang sempat diabaikan oleh Ralf Rangnick. Saat MU di bawah asuhan Rangnick pada musim lalu, Ronaldo meminta diduetkan dengan Marcus Rashford. Nyatanya permohonan tersebut terabaikan dan CR7 diplot sebagai penyerang tunggal dalam formasi 4-2-3-1. Marcus Rashford justru jarang mendapatkan kesempatan tampil karena terhalang cedera saat inkonsistensi permainan. Dia cuma memproduksi 5 gol dari 32 penampilan di semua kompetisi selama semusim. Selama Rangnick berkuasa, Rashford dan Ronaldo hanya 27 kali berbagi bilah lapangan. Situasi bisa berubah seiring kedatangan ke Erik ten Hag. Keinginan Ronaldo mungkin akan menjadi kenyataan mulai musim depan. Menurut laporan The Athletic, Ten Hag memprioritaskan Rashford untuk mengisi posisi di sisi kiri dalam formasi 3 pemain di depan. Sumber serupa menyebut bahwa ada pula kemungkinan Rashford bakal dikembalikan ke perannya sebagai penyerang sentral bersama Ronaldo, seperti yang pernah disarankan kepada Rangnick dulu. Ten Hag sendiri diketahui sangat doyan memakai formasi 4-3-3. Pada musim terakhir bersama Ajax, dia menggunakan pakem tersebut sebanyak 30 kali dari 34 pertandingan Liga Belanda. Sisanya Ten Hag mengaplikasikan formasi 4-3-1-2. Brian Robson, mantan pesepak bola berjuluk Kapten Marvel, antusias menantikan seperti apa polesan Erik ten Hag sebagai manajer Manchester United. Sosok yang pernah 12 tahun memegang ban Kapten Setan Merah dan dijuluki Kapten Marvel oleh para fans Manchester United itu penasaran dampak seperti apa yang dibuat Erik ten Hag di Old Trafford. Apalagi musim panas ini The Red Devils halus melepas sejumlah pemain yang kontraknya habis, seperti Paul Pogba yang dulu sempat dipulangkan dari Juventus dengan memecahkan rekor transfer klub. Secara khusus, Brian Robson juga merasa satu aspek yang menurutnya diperlukan oleh pemain baru rekrutan Setan Merah pada musim panas ini. Menurutku musim panas ini klub memerlukan paling tidak 2 pemain lagi yang punya fisik menonjol untuk memperkuat skuad, ujarnya. Erik ten Hag yang dikenal gemar mengorbitkan pemain muda, musim depan mempunyai beberapa yang bisa diorbitkan di Manchester United. Di Manchester United, Erik ten Hag diharapkan bisa menerapkan prinsip di Ajax Amsterdam karena banyak talenta muda Setan Merah yang bisa dipoles menjadi pemain bintang siapa saja. Yang pertama, Anthony Elanga. Nama Anthony Elanga musim ini tampil mencuat setelah diberi kepercayaan oleh pelatih interim Manchester United Ralf Rangnick. Pemain muda asal Swedia itu mampu membayar kepercayaan tersebut dengan penampilan apik. Sepanjang musim 2021-2022 kemarin, Elanga telah membuat 27 penampilan di semua kompetisi. Pemain berusia 20 tahun tersebut mencetak 4 gol dan 2 assist dari penampilannya tersebut.
Statistik itu bisa menjadi pertimbangan untuk Ten Hag untuk tetap memberikan kesempatan tampil lebih banyak musim depan. Apalagi sang pemain memiliki kelebihan berupa kecepatan dan stamina yang luar biasa. Yang kedua, Alejandro Garnacho. Alejandro Garnacho sepertinya adalah pemain muda bertalenta milik Atletico Madrid, namun Manchester United membajaknya pada September 2020 lalu. Pemain berposisi sebagai sayap kiri ini mulai menunjukkan progres positif bersama tim muda Setan Merah U23 dan U18. Sejauh ini dia sudah membuat 2 penampilan bersama tim senior Manchester United. Yang ketiga, Alvaro Fernandes. Alvaro Fernandes bisa jadi pemain muda yang akan mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak musim depan di bawah asuhan Erik ten Hag. Sebab Alvaro Fernandes tampil cukup bagus bersama MU U23. Pemain muda asal Spanyol tersebut berhasil mencetak 4 gol dan 6 assist dari 31 penampilan. Kendati mempunyai statistik yang bagus, Alvaro Fernandes belum mendapatkan kepercayaan untuk naik level ke tim senior. Nama keempat, Charlie McNeil. Charlie McNeil menjadi bagian tim Manchester United U23 yang tampil mengesankan saat membawa tim juara Piala FA U23. Ia total mencetak 4 gol untuk Piala FA U23 dan 17 gol untuk kompetisi Liga Inggris U23. McNeil masih belum membuat debutnya untuk tim senior MU, namun dia sudah beberapa kali dipanggil untuk berlatih bersama tim senior.